terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh dan KSPI bersama juga organisasi serikat buruh yang lain, ada KSPSI AGN, ada KPBI, ada KSBSI, dan Serikat Petani Indonesia, mengadakan aksi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dengan membawa isu yang pertama adalah persoalan tentang naikan upah minimum di seluruh Indonesia, UMK, UMP sebesar 13%. Dasar permintaan 13% adalah menggunakan PP nomor 78 2015. Karena Undang-Undang Omnibus Law yang turunannya PP nomor 36 tahun 2021 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sampai hari ini syarat itu belum dipenuhi oleh pemerintah dan DPR, dan dinyatakan juga cacat formil. Maka 2015 kenaikan upah minimum adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang diprediksi oleh pemerintah dari Januari sampai dengan Desember 2022 adalah 6,5%. Ya, 6,5% inflasi. Plus pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5%-an. Walaupun IMF memprediksi 4,7%. Nah, inflasi 6,5% ditambah 5%-an pertumbuhan ekonomi, maka didapat angka 11,5%. 3 tahun berturut-turut buruh tidak naik upah, maka kami meminta alfa untuk mendorong daya beli buruh yang sudah turun 30%. Berapa nilainya? Hitungan Litbang Partai Buruh 1,5%. Jadi inflasi 6,5% ditambah pertumbuhan ekonomi 5%-an, 11,5%, ditambah penambah menaikkan daya beli 1,5%, ketemulah angka 13%. 13% adalah tuntutan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh terhadap kenaikan upah minimum. Dengan demikian nanti kenaikan upah berkala juga adalah 13%. Alasan yang kedua, daya beli buruh itu udah turun akibat daripada kenaikan harga BBM. Sudahlah 3 tahun berturut-turut tidak naik upah, harga BBM meningkatkan inflasi, harga bahan pokok melambung tinggi, sehingga daya beli buruh udah turun 30%. Dulu misal dengan upah 1 tahun yang lalu kita bisa beli Indomie 5, karena daya beli buruhnya turun 30%, maka dengan naik upah sekarang pun beli Indomie hanya bisa 3 bungkus. Itu maksudnya daya beli turun. Dapat upah percuma karena beli barangnya nggak mencukupi seperti tahun sebelumnya. Nah, hal lain juga yang jadi bahan pertimbangan tuntutan 13% yang dikonsumsi buruh itu dan kelas menengah bawah 3, yaitu inflasi makanan. Inflasi makanan lebih dari 6,5%. Litbang Partai Buruh memprediksi 15%. Jadi sebenarnya kalau mau minta naik, ya naik 15%, karena yang paling banyak dikonsumsi oleh buruh dan kalangan menengah ke bawah itu makanan, minuman. Yang kedua, transportasi. Teman-teman kan lihat, one trip sekarang biasa Rp4.000 sekali jalan, ya angkot. Sekarang naik jadi 6.000, naiknya 2.000, itu artinya naiknya transportasi sekali jalan 50%. Jadi nggak ngejar 6,5%, kemudian ditambah dengan pertumbuhan ekonomi 13%, nggak ngejar. Cuma karena inflasi makanan minuman 15%, inflasi transportasi 50%. Ditambah yang ketiga adalah sewa rumah. Sekarang rata-rata 500.000, naik 50.000, naiknya 10%. Nombok sebenarnya.
Karena itu kami minta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja harus pakai hati dan pikiran yang sehat. Kalau naik upahnya di bawah inflasi, tetap pakai PP nomor 36, berarti dia tidak mencintai rakyatnya sendiri, buruhnya. Bubarkan aja Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pengusaha bikin. Kok apa-apa pengusaha yang dibela? Seolah-olah takut perusahaan ini tutup. PHK besar-besaran itu bohong. Menteri Keuangan udah bilang tekstil itu naik, ekspornya ada yang 27% dan turunannya ada yang 40%. Kok berita bohong? Menteri Tenaga Kerja percaya? Nggak percaya sama menterinya sendiri, Menteri Keuangan. Dengan alasan itu minta upah naiknya pakai PP nomor 36. Kalau pakai PP nomor 36 itu 2%. Lah inflasi umum aja 6,5%, emang nggak pakai akal sehat? Turun aja jadi menteri kalau mau menggunakan PP nomor 36. Kami minta menteri mundur, jangan berlindung di ketiak presiden. Baik Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, mundur. Akal sehat apa yang dipakai untuk naikkan upah 2%? Apa menunggu memprovokasi buruh seperti di Inggris? Udah turun aksi besar-besaran. Di Italia, di Spanyol, di Jerman sedang mempersiapkan aksi besar. Di Polandia, Hongaria, semua buruh sekarang turun ke jalan karena daya belinya udah turun akibat harga pangan dan harga energi. Indonesia kena nggak? Enggak. Mana ada Indonesia kena? Orang tekstil naik kok. Jangan jadi pengusaha cengeng melalui kawan-kawan. Kalau jadi pengusaha cengeng, pergi kau ke Ethiopia sana. Pergi sana ke negeri-negeri di Afrika yang untungnya mungkin kamu nggak akan dapat raih. Negeri yang udah kaya raya begini masih aja cari untung di atas penderitaan buruh, menyebarkan rasa takut dan provokasi, berita bohong. Mana ada PHK? Nggak ada PHK. Malu, apa-apa cengeng, udah dapat tax amnesty, udah dapat tax holiday, udah dapat pinjaman dengan kredit murah. Apa yang didapat oleh kaum buruh dan pekerja? Masih memberikan berita bohong. Menteri Keuangan sendiri kalau yang bilang, saya mengutip apa yang kawan-kawan sampaikan, bahwa ekspor tekstil naik positif, nggak ada yang negatif. Siapa bilang kena resesi? Ya, oleh karena itu kita minta, kalau nggak kami akan mempersiapkan mogok nasional pertengahan Desember. Kalau naik upahnya tidak sesuai tuntutan buruh. Udah capek kita 3 tahun berturut-turut nggak naik. Anda semua kan jurnalis juga, upahnya nggak naik. Masa kita diam? Negeri yang sedang baik-baiknya. Anda tahu sekarang IMF mengumumkan apa? Indonesia nomor 3 pertumbuhan terbaik di dunia, pertumbuhan ekonomi. Nomor 3 India, Filipina nomor 3 Indonesia. Apa-apaan upah naik seenak udahnya aja. Hanya membela kepentingan pengusaha hitam. Siapa pengusaha hitam? Pro outsourcing, pro upah murah, PHK gampang, nggak mau naik upah. Itulah pengusaha hitam. Dan itu banyak duduk di organisasi-organisasi dengan berita-berita bohong itu. Udah cukup kita berdiam diri. Mogok nasional kami persiapkan. Yang kedua, isunya adalah tentang tolak PHK di tengah diterpa adanya isu resesi. Kasih tahu nggak pengusaha-pengusaha hitam itu, mana ada resesi di Indonesia? Ngerti nggak dia resesi apa definisinya? Definisi resesi adalah dalam 2 kuartal berturut-turut ekonomi pertumbuhannya adalah negatif. Indonesia kemarin kuartal 2 pertumbuhan ekonominya adalah 5,1%. Hari ini IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 di dunia tadi saya sebut. Setelah India, Filipina, Indonesia 4,7%. Bahkan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian yakin tembus di angka 5%. Apa-apaan ini? Gak ada resesi. Waspada iya. Kami setuju dengan Presiden Jokowi, waspada iya. Karena itu akan berimplikasi terutama dengan melemahnya kurs mata uang rupiah terhadap dolar. Kalau perusahaan-perusahaan itu ngambil raw material bahan baku dari impor, menjual barang jadi dengan rupiah, menjual dalam bentuk dolar, kalau jualnya di domestik rugi. Tapi kalau dia jualnya ekspor, untung.
Pengusaha tekstil, garmen, sepatu, jangan menebar ketakutan dan berita tidak benar. Apalagi yang namanya Pak Adi Mahfuz, maaf saya sebut nama, otomotif ada PHK, berita bohong. Kamu jangan menebarkan provokasi kepada buruh. Gak ada PHK, gak ada resesi. Tapi kita waspada, iya, kita setuju dengan Presiden Jokowi. Yang berikutnya, pertumbuhan industri tekstil ekspornya meningkat. Gak ada yang negatif. Saya udah cek SPN nih, kalau Anda lihat anggota SPN yang ikut aksi, gak ada PHK, nih SPN nih. Gak ada PHK. Yang ada sisa-sisa pandemi COVID 2 tahun yang lalu. Emangnya buruh itu terlalu bodoh? Saya kasih tahu sama pengusaha, buruh tidak terlalu bodoh-bodoh amat. Kau mainkan hanya seolah-olah ingin tidak naik upah, kau mainkan isu PHK. Kalau kau terus begitu, kamu memprovokasi buruh untuk turun ke jalan. Saya ingatkan ya, pada asosiasi tekstil dan turunannya, apalagi namanya Pak Adi Mahfuz, jangan provokasi buruh. Kalau kami turun ke jalan, terjadi apa-apa, kamu tanggung jawab. Menyebarkan berita bohong. Orang lagi kerja enak-enak, orang lagi kerja untuk menampilkan keuntungan, kok provokasi. Saya ingatkan sama Pak Adi Mahfuz dan Pak Jemi ya, sebagai presiden buruh jangan kau provokasi buruh untuk turun ke lapangan. Kami lumpuhkan perusahaan-perusahaanmu nanti. Orang lagi tenang-tenang kerja, perusahaan juga tenang. Jangan-jangan kau ngomong gak punya perusahaan. Kalau saya ngomong seperti kan saya presiden buruh. Kalau kau ngomong pengusaha, kamu punya perusahaan gak? Gak ada resesi. Apa yang mau di PHK? Kami minta pemerintah, Menteri Tenaga Kerja juga jangan terprovokasi. Dirjen-dirjen jangan terprovokasi. Mana PHK? Tunjukkan sama kami. Itu yang 45.000 PHK tekstil, itu jangan-jangan data lama. Atau orang masih dirumahkan. Kalau order turun, betul. Saya ini ILO governing body. Saya ini pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhir bulan ini awal November ini minggu pertama saya akan ke Geneva. Saya udah komunikasi ke seluruh dunia. Toko-toko H&M, Toray, Uniqlo, dan merek-merek baju ternama memang banyak yang tutup, termasuk Puma, Adidas, Nike sepatu, betul, di London, di Milan, di Paris. Jangan-jangan mereka pengusaha itu nggak pernah ke sana. Itu memang tutup karena daya belinya kan lagi turun. Tapi di store-store Afrika dan Asia yang pertumbuhan ekonomi masih bagus, mereka buka baru. Order memang sedikit berkurang. Nah, pintar rebound nih. Karena baru-baru buka toko baru. Ya, oleh karena itu tidak ada PHK. Ancaman resesi tidak ada. Waspada iya. Hati-hati iya. Tolak PHK ya, karena tidak ada resesi di Indonesia. Di global iya, kita harus waspada. Stop menteri-menteri perekonomian. Ya, menteri investasi, menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri tenaga kerja. Jangan provokasi dengan bahasa-bahasa ekonomi suram. Urus aja dirimu. Karena kamu udah kaya. Kalau kami udah terbiasa miskin. Urus aja dirimu, nggak usah ngadu ke rakyat, memprovokasi rakyat. Saya minta stop untuk memprovokasi rakyat. Nggak ada itu suram-suram. Orang ekonomi positif kok, nomor 3 di dunia kok. Kok bilang suram-surum. Belajar lagi lah jadi menteri. Kalau cuma memprovokasi rakyat, kita juga bisa hanya sekedar memprovokasi rakyat. Jangan paksa kami turun ke jalan dengan melumpuhkan ekonomi, stop produksi. Tapi kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan on the track, bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap positif. Yang terakhir, tolak Omnibus Law. Karena kami nggak setuju outsourcing seumur hidup, kami nggak setuju upah murah dengan nggak naik hampir 10 tahun. Bila mana aksi ini tidak didengar, bisa dipastikan pertengahan Desember sebelum Natal, 15.000 pabrik-pabrik, bahkan mungkin akan mencapai ratusan ribu, stop produksi, keluar dari pabrik. 5 juta buruh akan ikut mogok nasional. Dan kami serukan mogok nasional oleh Partai Buruh dan KSPI dan organisasi serikat buruh yang lain secara resmi, secara konstitusional. Nggak akan kami langgar hal-hal yang lain. Hari ini aksi juga serempak di beberapa kota, Semarang, Surabaya, Makassar, Aceh, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. Demikian, kami minta stop provokasi dari menteri-menteri terhadap rakyat yang resesu,
Resesi itu urusanmu, bukan urusan rakyat. Kau dipilih menteri oleh Presiden Jokowi untuk ngurus yang seperti ini. Yang kedua, tolak PHK. Kalau Apindo, API, organisasi yang lain, nama-nama yang saya sebut Pak Adi Mahfud, Jeremy, terus memprovokasi, kau harus membayar mahal dengan provokasi. Demikian, terima kasih. Aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI, KSPSI, AGN, KPBI, KSBSI, Darta, Pakpahan, Serikat Petani Indonesia. Terima kasih, Kang. Pak, katanya Bu Ida ada komunikasi Buruh juga, ada komunikasi di sini. Mudah-mudahan. Nanti ini biasa Pak Riden, Presiden MSPMI. Sini juga ada Dewan Pengupahan Ibu Mira. Ya, silakan ditanyakan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa diterima. Kita tunggu saja. Ya, silakan. Pak Presiden, selama ini kita tahu bahwa tuntutan-tuntutan dan demo-demo itu selalu ada di depan istana atau lokasi Monas. Nah, alasan apa sehingga pada hari ini terpaksa harus semua buruh berkumpul di Kemenaker itu sendiri? Karena hari ini isu utamanya adalah kenaikan upah minimum. Ini diputuskannya oleh Menaker. Kalau kita ke istana ya percuma juga. Ya, dan isu adalah PHK. Ini sebenarnya hal teknis. Makanya Menaker jangan terprovokasi. Bikin sejuk dong buruh kan. Ibu Menaker ini menterinya buruh. Jangan ikut-ikutan memprovokasi. Emangnya buruh tuh tolol. Kami juga ngerti, apalagi saya ILO governing body. Saya dunia itu tahu. Ya, oleh karena itu kami nggak mau terprovokasi oleh sikap menteri-menteri itu dan oleh pengusaha-pengusaha hitam itu. Ya, demikian. Silakan Bu Mira dari Pengupahan dan Bung Riden. Ya. Saya Mira Sumirat, anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh dari elemen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan dalam hari ini kami menolak terus-menerus satu pembahasan terkait dengan PP 36 tahun 2021. Dari awal pembahasan PP 36 tahun 2021, kami dari KSPI selaku Dewan Pengupahan Nasional menolak keras, dan juga bersama teman sejawat kami yaitu dari KSPSI-nya AGN, Bung Ferry, juga sama-sama menolak. Dan kami terus juga menolak pembahasan-pembahasan yang masih terus dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional dengan serikat pekerja unsur yang lain dan juga pengusaha, dalam ini Apindo dan juga pemerintah, dengan tetap menggunakan PP 36. Dan saya memang mendengar kemungkinan akan diputuskan sekitar antara 2% untuk UMP tahun 2023. Untuk itu kami dari Dewan Pengupahan Nasional, KSPI dan juga KSPSI-nya AGN menolak keras terkait dengan penetapan UMP tahun 2023 dengan PP 36 tahun 2021. Oke, baik. Kenapa kami aksi hari ini di Kemenaker? Karena faktanya 2 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir, sekarang para gubernur ketika dia memutuskan UMP dan UMK dikendalikan di Kemenaker ini. Ya, beda dengan 3 tahun yang lalu. Mereka itu punya kebijakan masing-masing setiap gubernur. Tapi hari ini, 3 tahun terakhir ini semua dikendalikan dari Kemenaker dengan menteri-menteri ekonomi lainnya. Maka itulah kenapa kami aksi hari ini dan juga sampai ditentukan apa yang kami usulkan sebesar 13% itu. Kami akan terus melakukan itu. Demikian tambahannya. Ini pimpinan Serikat Pekerja Tekstil ya, biar kawan-kawan dengar langsung. Bener nggak ada PHK? Silakan Ramidi. Ya, baik. Saya Ramidi. Ya, saya Ramidi, Sekretaris Jenderal KSPI, sekaligus Sekretaris Umum Serikat Pekerja Nasional. Serikat Pekerja Nasional adalah federasi dengan basis utamanya adalah sektor tekstil, sandang, kulit, sepatu. Yang hari ini oleh pemerintah dan para pengusaha hitam selalu mengatakan ada ancaman PHK, bahkan ada PHK. Yang perlu kita garis bawahi besar-besar adalah bahwa ada beberapa PHK hari ini, tetapi sebetulnya itu imbas dari 3 tahun, 4 tahun yang lalu yang prosesnya baru selesai hari ini. Jadi kalau dibilang hari ini ada PHK, satu, itu bukan. Kemudian yang kedua, kalau ada penutupan pabrik atau PHK, sejatinya itu bukan penutupan pabrik, tapi ekspansi ke tempat lain, ya. Jadi bukan penutupan pabrik, tetapi pemindahan pabrik dari wilayah Jakarta. Mereka menghindari upah yang dianggap tinggi. Sekali lagi dianggap tinggi, walaupun para buruh kami mengatakan itu nggak tinggi gitu loh. Karena berapa sih angka 4 juta kayak gitu. Nah, mereka hanya ingin memindahkan dari yang berupah tinggi
ke daerah yang upahnya sangat rendah. Maka sekali lagi buat seluruh pihak, pemerintah maupun pengusaha, jangan jadikan anggota kami, SPN, jadikan kami hitam sebagai cara, sebagai alat untuk menetapkan, untuk memastikan, untuk mendorong agar upah tahun 2023 ini menjadi sangat kecil. Itu sama saja membunuh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa mereka menyatakan ada PHK, para pengusaha-pengusaha hitam itu hanya dua yang mereka punya target. Satu, upah murah, naiknya hanya 2%. Saya kasih tahu ya, buruh nggak bodoh-bodoh amat. Yang kedua, mereka ingin mengganti karyawan tetap saat relokasi dengan karyawan outsourcing karena memakai Omnibus Law. Saya ingatkan, di mana kamu berada, serikat buruh akan melawan dan partai buruh akan menginstruksikan perlawanan terhadap pengusaha hitam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Nih, kaitan duit. Mirah. Bukan murah ya, jangan ini bukan Yang Barat menunjuk koordinasi untuk kawan-kawan Garsamita Bekasi. Kawan-kawan Garsamita Bekasi yang masih di belakang mobil komando merangkak di depan mobil komando Bekasi.